Di sini kita akan mengulik sedikit ke video sebelumnya, agar cerita kali ini nyambung dengan cerita di episode kemarin, yang mana para masyarakat telah dievakuasi ke tempat yang aman untuk menghindari bahaya dari gate break yang akan terjadi. Dan Sunghwan memberitahukan kalau para player sudah berkumpul. Bersamaan pula para reporter yang juga ikutan datang ke sana untuk meliput. Namun para reporter ini tidak mau bekerja sama dengan pihak asosiasi. Terlebih lagi, di antara para reporter itu adalah player paparazzi. Nah, kita pun kembali ke rumahnya Tae-sik. Setelah selesai acara makan-makan dan membicarakan apa saja yang Gyu lakukan di gate, kini Tae-sik dan Gyu sedang membahas tentang reporter yang berasal dari seorang mantan player. Disinilah Tae-sik akan menjelaskan siapa mereka yang disebut sebagai player paparazzi, dan apa saja yang dilakukan oleh player paparazzi ini. Nah, jadi, player paparazzi ini adalah seorang mantan player. Kebanyakan dari mereka ini adalah player pensiunan. Dan mereka ini menjadi reporter, bekerja untuk mengumpulkan isu tentang tower, gate, juga para player. Tersebarnya mengenai Gyu yang berhasil menyelesaikan gate break itu, adalah hal yang tidak diduga oleh pihak asosiasi. Menurut Tae-sik, kesalahan ini bisa terjadi karena dirinya dan juga dari pihak asosiasi tidak bisa mengendalikan orang-orang itu, atau para player paparazzi ini. Tae-sik menduga kalau ada keterlibatan orang dalam, yang mana Tae-sik mencurigai seorang mantan player. Player tersebut bernama Go Hyung-chul. Go Hyung-chul ini, dulu sebelum dirinya itu pensiun, Hyung-chul ini sangat terkenal sebagai ranker yang mempunyai peringkat sangat tinggi waktu itu, di antara para ranker lainnya. Mungkin bisa juga dikatakan sebagai ranker kelas atas atau high ranker, kurang lebih seperti itulah. Koreksi kalau salah, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Nah, di sini, Tae-sik menyarankan Gyu agar Gyu sebaiknya tidak mengulik-ngulik informasi si Go Hyung-chul ini. Dan Gyu juga harus berhati-hati kalau Gyu nanti bertemu dengannya. Gyu pun mengiyakannya. Baiklah, ucap Gyu. Untungnya, di sini Gyu masih belum diketahui, kalau identitas player bertopeng yang memakai cincin dan kalung itu adalah Gyu. Namun, cepat atau lambat, identitasnya ini akan terbongkar, karena pasti ada saja orang-orang yang akan mengulik-ngulik mengenai identitasnya itu. Bahkan, saat ini cincin yang Gyu pakai sudah diketahui banyak orang. Tentu saja, ini akan menjadi masalah nantinya. Karena itulah Gyu kembali berkunjung ke workshop kakek Hwang untuk mencari suatu equipment yang bisa menyembunyikan cincinnya ini. Sesambil berjalan masuk ke toko, Gyu merasa sedih dengan ketidakhadiran Lo di sisinya. Yang mana, Lo selalu ngebacot mengenai apapun yang dilakukan oleh Gyu. Ya, walaupun kata-katanya itu kasar, namun itu sudah hal yang biasa untuk Gyu, malahan Gyu lebih suka Lo yang begitu. Ya, seperti halnya kawan ngobrol, saling menasehati. Nah, jadi, di sini Eli pun meminta maaf kepada Gyu, karena tidak bisa menghiburnya, ataupun berkata-kata kasar seperti yang Lo lakukan. Mana mungkin aku berani, ujar Eli. Gyu pun mengatakan, kau tidak perlu melakukan hal itu. Kakek Hwang yang sudah duduk di sana dan memperhatikan Gyu yang dari tadi berbicara sendiri, kakek Hwang pun menanyakan, mengapa Gyu berbicara sendiri seperti itu. Gyu yang kaget, karena sudah tidak menyadari kalau kakek Hwang ternyata sudah ada di sana. Segeralah Gyu mengalihkan pembicaraan. Dengan tertawa kecil, Gyu menanyakan bagaimana kabar kakek Hwang. Kakek tidak menjawabnya, dan sebaliknya kakek Hwang malah sedikit mengejek Gyu, kalau Gyu ini rupanya sangat terkenal. Di mana kakek Hwang sudah tahu, kalau Gyu lah orangnya yang baru-baru ini masuk berita. Hal itu dapat kakek Hwang lihat dari sepatu dan kalung yang Gyu gunakan. Yang mana kedua equipment ini dibeli dari tokonya kakek Hwang, terlebih-lebih kakek Hwang sendirilah yang membuat kedua equipment tersebut. Gyu merasa malu, karena alasannya datang kemari sudah diketahui oleh kakek Hwang. Gyu mengatakan, bahwa dirinya membutuhkan sesuatu untuk bisa menyembunyikan identitasnya ini. Kakek Hwang menduga kalau Gyu sedang mencari topeng, karena topeng yang Gyu pakai sebelumnya itu sangatlah buruk. Namun demikian, bukan itu yang sedang Gyu cari. Menurut Gyu, topeng tersebut bukan masalah baginya, karena Gyu hanya tinggal melepaskannya saja. Dan teruntuk kalung Rain, syukur kalung Rain tidak menjadi sorotan media. Nah, masalahnya itu adalah cincin yang Gyu gunakan. Gyu ingin membuat cincinnya ini tidak terlihat oleh orang lain saat sedang memakainya. Intinya, Gyu itu sedang mencari sarung tangan.
Kakek Huang mengerti, dan segera menunjuk ke sebelah sana dan menyuruhnya untuk melihat-lihat. Kakek Huang sudah membuat beberapa namun hanya sedikit jumlahnya. Di hatinya Giu berharap kalau kali ini tidak gagal sama seperti yang Giu lakukan dengan Brunhard. Namun demikian, Giu sedikit bimbang, karena saat Giu melakukan link dengan Rain dan Hermes, itu lebih mudah ketimbang Giu melakukannya pada Brunhard. Giu rasa hal ini bisa terjadi karena kapasitas egonya ini bertambah. Eli pun membenarkannya, pada waktu itu, kapasitasnya cuma cukup untuk Lou dan Eli saja. Tapi dibandingkan dengan waktu itu, sekarang Giu sudah bertambah jauh lebih kuat. Eli meminta maaf kalau Eli tidak bermaksud mengatakan Giu itu lemah. Dan Eli juga mengatakan, mungkin saja ego tersebut tidak suka dengan nama yang diberikan oleh Giu. Nah jadi, maksudnya adalah apabila Giu bertambah kuat, maka otomatis ada kemungkinan besar kapasitas ego yang Giu miliki itu akan meningkat juga. Di sini Eli juga berusaha untuk menghibur Giu, namun Giu mengatakan kalau tidak usah untuk berusaha menghibur dirinya. Menurut Giu, semua sarung tangan ini sangat bagus. Namun ia tidak akan mengambilnya, karena itu bisa membuat Giu terlihat menonjol nantinya. Seketika, Giu melihat satu sarung tangan yang membuatnya tertarik. Kakek Huang tidak menduga, kalau Giu bisa memilih barang yang bagus. Kemudian Giu membuat link dengan sarung tangan itu. Link, namamu, Oberon. Link tersebut berhasil dilakukan oleh Giu. Dan sistem pun muncul yang memberitahukan, Anda berhasil melakukan link dengan ego Oberon, Anda dapat mengakses informasi Oberon. Kakek Huang menanyakan kepada Giu bagaimanakah perasaan Giu ketika memakai sarung tangan itu. Giu menjawabnya, kalau dirinya rasa ini sedikit aneh, menurut Giu mungkin itu karena pertama kalinya, nanti akan baik-baik saja kalau sudah terbiasa. Lalu Giu melihat status Oberon tersebut. Di mana Oberon punya skill yang bernama Force, skill ini dapat meningkatkan strength dalam waktu sesaat saja. Walau begitu, ini adalah efek yang bagus untuk sebuah sarung tangan menurut Giu. Namun, akankah sarung tangan ini dapat menahan tekanan kekuatan saat ia memanggil Lou dan Eli? Giu pun segera mencobanya. Kakek Huang yang melihatnya, merasa kagum, kalau senjata Giu itu adalah senjata yang hebat. Menurut Giu, kalau saja ini adalah sarung tangan biasa, mungkin sudah hancur di ketika ia mengeluarkan Lou dan Eli. Nah, karena dirasa tidak ada masalah, Giu pun lanjut untuk mencoba menyembunyikan cincinnya ini. Dan hal itu juga berhasil, menurutnya item ini sungguh hebat, sehingga Giu dapat menggunakannya untuk sehari-hari saat sedang keluar. Kemudian ia menanyakan berapa harga sarung tangan itu. Namun kakek Huang mengatakan kalau Giu tidak usah membayarnya. Tentu saja perilaku kakek Huang yang tidak seperti sebelumnya itu, membuat Giu terheran-heran. Nah jadi, kakek Huang mengatakan begitu bukanlah tanpa alasan, yang mana, kakek Huang harap Giu bisa membantunya suatu saat nanti, walaupun hanya sekali saja. Di keesokan harinya, di gedung asosiasi player. Tepatnya di lobi lantai 1, sedang terjadi keributan. Keributan tersebut, disebabkan oleh para reporter yang terus-menerus mencari tahu, tentang Masked Ranker yang menjadi perbincangan hangat kemarin. Para reporter itu menduga kalau Masked Ranker tersebut adalah agen rahasia aliansi. Hal tersebut mereka ketahui dari cincin yang Giu gunakan. Nah, cincin yang dimaksud adalah cincin yang pernah Taesik berikan ke Giu sebagai salah satu anggota dari tentara bayaran asosiasi. Giu dan Sung Hon yang baru tiba di sana, Giu terkejut dan bertanyanya, mengapa para reporter itu ada di sini. Nah, karena Giu beberapa hari ini belum pergi ke gedung asosiasi untuk memanjat tower, sehingga Giu tidak tahu apa yang sudah terjadi. Sung Hon mengatakan kalau para reporter itu sudah membuat kami dari pihak asosiasi begitu kerepotan. Akibat berita yang sudah tersebar luas itu, membuat para reporter tersebut mendatangi gedung asosiasi setiap hari. Karena mereka ingin bertemu dengan Masked Ranker, yang telah menyebabkan kejadian heboh di misi pertamanya. Tentu saja perkataan Sung Hon itu, membuat Giu merasa tertusuk. Kemudian, karena keadaannya sekarang ini tidak memungkinkan untuk memanjat tower. Sehingga Giu putuskan untuk tidak melakukannya dulu, dan Giu akan mencari gate saja yang bisa Giu selesaikan. Namun Sung Hon mengatakan kalau Giu tidak usah khawatir. Giu bertanya mengapa begitu. Sung Hon menjelaskan, menurut player paparazzi itu, Masked Ranker tersebut adalah seorang ranker kelas atas, jadi mereka, para reporter, itu akan menunggunya di tower lantai atas.
Nah jadi, tidak ada masalah kalau para reporter itu mencari maske Tranker yang berada di lantai bawah. Dengan kesal Gyu bertanya pada Sung Hon, apa Sung Hon mengejeknya. Melihat Gyu yang marah, Sung Hon berdalih kalau dia tentu saja tidak mengejeknya. Nah, karena usulan tersebutlah, akhirnya Gyu memutuskan untuk memasuki tower lantai 1 saja. Di sana, setelah mencoba sarung tangan barunya itu kepada seekor monster goblin, Gyu kembali teringat dengan permintaan kakek Huang sebelumnya. Yang dimana kakek Huang meminta bantuan Gyu saat nanti dia membutuhkannya, walaupun bantuan itu hanya sekali saja. Gyu tidak berpikir bagaimana bisa kakek Huang yang seorang master Black Myths merendahkan diri untuk meminta bantuan padanya. Bahkan sampai memberikan item yang bagus. Menurut Gyu, kemungkinan permintaannya itu sulit, sehingga dia harus berbuat begitu. Tiba-tiba, sebuah suara muncul, yang mengatakan, "Apa kau master mereka?" Gyu refleks berpaling dan melihat ke area sekitarnya, mencari tahu dari mana datangnya asal suara tersebut. Gyu mencoba menanyakannya kepada Ellie, apakah Ellie mendengar suara itu. Ellie pun menjawabnya, yang mana Ellie ini malah bertanya balik kepada Gyu, apa yang sedang masternya itu bicarakan. Gyu juga bingung, di mana ia mendengar suara seseorang mengatakan tentang master atau apalah itu. Saat itu, suara tersebut muncul kembali. Orang yang menyebut dirinya master mereka, ucapkan namaku dengan lantang. Gyu mengatakan kepada Ellie kalau suara itu muncul lagi, dan apakah Ellie tersebut juga mendengarnya. Di sana Ellie mengira kalau itu adalah Law yang sudah bangun dari tidurnya. Namun demikian, suara itu menurut Gyu bukanlah suaranya Law. Dan saat Gyu menatap ke arah atas, benar saja. Apa yang dipikirkannya itu ternyata benar kalau itu adalah ego Bruntard. Namun ego Bruntard masih berbentuk bulatan energi saja dan tidak berbentuk apa-apa. Hal itu membuat Gyu merasakan kalau pernah bertemu dengan yang seperti ini. Hingga, Gyu teringat dengan Law sebelumnya yang habis-habisan menyerap semuanya, tas bahkan pakaian Gyu juga ikut terseret, yang alhasil hanya menyisakan kolornya saja lagi. Gyu yang trauma akan kejadian itu, segera mungkin berteriak memikul erat pakaiannya, hingga suaranya terdengar ke seluruh area hutan di sana. Alangkah baiknya, kalau kejadian macam kemarin tidak terjadi. Gyu yang merasa tidak ada yang terjadi, perlahan-lahan melihat ke arah ego Bruntard untuk memastikan. Dan benar saja, tidak ada yang terjadi, hanya keheningan yang ada di sana. Lalu sistem muncul yang memberitahukan bahwa wujud ego Bruntard belum ditentukan. Sistem juga mengatakan kalau Gyu bisa menentukan wujud ego Bruntard. Gyu yang merasa kalau kejadiannya berbeda dengan kejadian Law waktu itu, sehingga, Gyu menanyakannya kepada Ellie, apakah Ellie mengetahui sesuatu soal ini. Ellie memberikan instruksi, di mana Gyu terlebih dulu menyentuhkan tangannya ke bola energi itu, lalu bayangkan wujud yang Gyu inginkan. Gyu mulai memejamkan matanya. Saat itu, di hatinya Gyu berucap, walaupun kita tidak lama bersama, Bruntard selalu melindungiku hingga ia hancur, maka dari itu, kuharap kita bisa bersama lagi seperti sebelumnya. Di sana, Gyu berharap Bruntard bisa kembali menjadi armornya lagi. Bola energi tersebut bereaksi, lalu bola itu masuk ke dalam tubuhnya Gyu dan berubah menjadi armor seperti sebelumnya. Gyu yang masih kaget melihat bola tersebut masuk ke dalam tubuhnya, ada satu suara yang keluar menyapanya, kalau mereka sudah lama tidak bertemu. Sedangkan Gyu-nya sedikit bingung, karena suara itu muncul secara tiba-tiba lalu mengatakan kalau mereka sudah lama tidak bertemu. Gyu menduga apakah suara itu adalah suaranya Bruntard. Dan apakah ini adalah Bruntard menjadi armornya waktu itu? Nah padahal Gyu sebelumnya hanya menerka-nerkanya saja, kalau yang memanggilnya tadi adalah Bruntard. Kemudian status muncul, di mana Bruntard ini adalah ego yang mewarisi ingatan. Di sini Gyu sedikit kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang Gyu bayangkan. Bahkan suaranya terdengar seperti kekanak-kanakan menurut Gyu. Setelah itu, Gyu melepas armor Bruntard dan segera melihat status lengkap dari ego Bruntard tersebut. Di samping itu, Ellie memperkenalkan dirinya kepada Bruntard. Dan Bruntard juga memperkenalkan dirinya. Inilah statistik dari Bruntard saat ini. Di mana Bruntard saat ini bukanlah sebagai armor saja, tapi juga sebagai Get Ego. Nah jadi apa itu Get Ego? Get Ego adalah kemampuan baru yang dimiliki oleh Bruntard. Yaitu kemampuan yang membuat Gyu bisa membuat Get-nya sendiri. Menurut Gyu, kemampuan ini sangatlah hebat sekali.
Bahkan, skill refleksnya itu sama dengan skill Brunhard yang asli. Tidak luput pula dengan pengujiannya dari skill-skill yang dimiliki Brunhard. Pertama, Gyu menguji skill Open and Close, yaitu skill yang bisa membuka portal guard dan menutupnya kembali. Walaupun begitu, Gyu tidak bisa masuk ke dalamnya apalagi memberikan perintah kepada monsternya. Namun tetap saja ini adalah skill yang berguna. Kalau Gyu bisa menguasainya dengan sempurna, maka bisa jadi kekuatan Gyu akan melampaui kekuatan yang bisa dimiliki seseorang. Selanjutnya, Absorption dan Domination. Keduanya adalah skill tentang perkembangan Brunhard. Absorption adalah skill yang dapat membuat Brunhard berkembang dengan menyerap gate lainnya. Domination, dengan skill ini, Brunhard dapat menyerap sekaligus mendominasi gate kelas rendah. Gyu memahami penjelasan yang diberikan, namun sepertinya Gyu rasa kalau terdapat batasan pada kedua skill ini. Sebenarnya Gyu ingin langsung mengujinya, akan tetapi Gyu harus menahan dulu. Dikarenakan seekor monster Guardian sudah menatapnya dari tadi. Giant Smilodon adalah salah satu monster Guardian lantai 28. Bang, kenapa jadi lantai 28, padahal sebelumnya lantai 1? Jadi, sebenarnya Gyu ini sudah berada di dalam tower sudah lebih dari seminggu. Ya tentu saja hal itu karena Gyu melatih skill yang Gyu miliki, mau itu yang lama ataupun yang baru. Sehingga waktu pun tidak terasa dan Gyu sudah mencapai lantai 28. Gyu bersiap, Gyu segera memanggil Law dan Ellie juga si Brunhard. Monster itu mulai bergerak dan langsung memberikan serangan dengan tangan besarnya itu. Namun Gyu tidak tinggal diam saja, Gyu segera mengaktifkan skill Force dari Oberon dan akan menghantamkannya. Benturan antara skill yang Gyu gunakan dengan serangan monster itu, menghasilkan ledakan besar di tengah area hutan di sana. Kombinasi dari skill Oberon dan Hermes, membuatnya bisa menahan serangan tersebut. Di sana Gyu tersenyum dan mengatakan bahwa monster ini cukup bagus untuk memanaskan tubuhnya. Lalu, dua tebasan pedang menyayat tangannya si monster, yang membuat monster itu merasakan sensasi dari perihnya sayatan tersebut. Sehingga monster tersebut pun marah, raungan kemarahan terdengar dari suaranya si monster giant ini. Berbanding terbalik dengan Gyu, yang mana Gyu merasa senang karena melihat emosi dari monster itu yang meluap-luap. Serangan diluncurkan, Gyu refleks menghindar, satu serangan datang lagi, dengan cepat Gyu menangkisnya. Monster itu menyerangnya secara membabi buta, namun Gyu-nya malah tersenyum, karena itulah yang Gyu tunggu. Dengan cepat, Gyu mengaktifkan skill refleksnya Brunhard dan Jom. Ledakannya yang besar itu, bergema ke seluruh area hutan, didasari dengan getaran hebatnya pula. Tidak butuh waktu lama menurut Gyu untuk mengalahkannya, yang mana monster itu mendapat damage besar dari skillnya Brunhard. Akibat mendapatkan damage pantulan yang besar, Guardian ini pun lockout dari kehidupannya. Drop yang didapatkan adalah kristal hijau. Sungguh disayangkan menurutnya tidak ada drop item, ya walau begitu, Gyu masih bisa menghasilkan uang dari menjual mayatnya. Dan apakah pihak asosiasi akan mengurusnya jika Gyu memberitahu tentang persoalannya ini? Di samping itu, Gyu juga punya janji yang harus ia tepati. Kemudian ia membuka portal gate, lalu melemparkan kristal hijau itu ke dalam. Satu hal yang Gyu pelajari dari skill Brunhard dalam sepekan terakhir ini, sistem muncul, gate menerima XP, monster di dalam gate juga diperkuat. Di mana gate tersebut bisa berkembang dengan menyerap kristal. Lalu Gyu menutup gate itu lagi. Kini Gyu sudah sepenuhnya memahami skill yang dimiliki oleh Brunhard. Ditambah, ia yang juga sudah mulai terbiasa dengan kombinasi skill Force dan Haste. Di samping itu, Law juga masih belum bangun, namun kekuatannya masih aktif, dan teruntuk Ellie, yang mana peningkatan level Ellie saat ini sangat lancar. Nah jadi, Gyu beranggapan mungkin dirinya langsung ke lantai 30 saja. Kendati demikian, apakah keputusannya ini terlalu cepat? Sehingga, Gyu memutuskan untuk pergi ke lantai 29 dan akan memutuskannya nanti di sana. Nah sedangkan di lantai 29-nya, ada salah satu guild yang berseteru dengan red player, atau bisa disebut player merah. Bagi yang masih ingat, mereka ini sebelumnya pernah memalak Gyu saat di lantai 19, koreksi kalau salah. Player merah, adalah panggilan mereka, dan nama guild mereka yaitu Smurf Guild. Karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, bahkan memprovokasi. Nah karena termakan provokasi dari player merah, orang ini pun marah.
Sehingga, perbaku hantaman pun terjadi. Sementara itu, Gyu yang baru datang ke lantai 29 ini disambut oleh suara dari dentingan senjata. Gyu merasa kalau itu adalah pertarungan antar player. Di sana, Brunhard menyuruhnya agar Gyu memeriksanya. Namun Gyu mengatakan kalau hal itu tidaklah penting baginya. Hingga Gyu pun melanjutkan perjalanannya kembali ke pertarungan. Di sana orang itu terluka akibat terkena tebasan pedang dari player merah. Orang tersebut tidak menduga kalau player bajingan ini berani sekali menyentuh mereka, yaitu Kain Guil. Sedangkan player merah merasa jengkel karena orang tadi selalu menyebut nama Guil itu. Player merah mengatakan kalau ia tidak tertarik dengan cecunguk sepertinya. Ia juga menyuruhnya agar segera memanggil Guil Masternya. Ia menganggap bahwa mereka Kain Guil ini hanyalah sebagai sanderanya untuk memancing Yusukwo datang kemari. Saat itu pula, player merah tidak menyadari bahwa dirinya akan dihantam seseorang yang dengan cepatnya sudah berada di belakangnya. Dan sangat cepat, menggapai kepalanya lalu menghantamkannya ke tanah. Di mana orang itu ternyata adalah Gyu. Mau melakukan apa bangsat? Gyu marah karena si player merah menyebutkan nama Yusukwo. Ya baiklah, terima kasih telah menonton dan mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih banyak karena sudah mendukung channel ini, mau itu dari subscribe, like, ataupun komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Kui kui. Journey was a blessing, yeah.